Pikiran adalah benih yang menumbuhkan realitas kita. Setiap pemikiran yang kita rawat dengan perhatian akan bertumbuh, mengakar, dan membentuk cara kita melihat dunia. Namun, seperti awan yang melayang di langit, pikiran yang tidak kita beri energi akan menghilang dengan sendirinya. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa untuk memilih mana yang diberi perhatian dan mana yang dibiarkan berlalu, kita mulai membentuk realitas yang lebih selaras dengan keinginan terdalam kita. Dalam keheningan, ketika pikiran tidak terikat pada gangguan atau kecemasan, kita menemukan bahwa kekosongan itu tidak benar-benar kosong. Justru, di dalam ruang hening itu, realitas menjadi lebih nyata. Seperti permukaan danau yang tenang memantulkan langit dengan sempurna, pikiran yang jernih mencerminkan kebenaran hidup tanpa distorsi. Banyak yang mengira kebahagiaan hanya datang dengan pencapaian, padahal ketika kita berhenti mengejar, justru kehidupan yang mendatangi kita dengan segala keberlimpahannya. Keinginan yang sebelumnya terasa jauh kini mengalir dengan alami, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Lebih dari itu, transformasi sejati terjadi ketika kita berani melepaskan pikiran-pikiran yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Saat kita berhenti memikirkan penyakit, kegagalan, dan keterbatasan, energi kita beralih pada kesehatan, kesuksesan, dan kelimpahan. Pikiran bukan hanya menciptakan pengalaman, tetapi juga membentuk tubuh, kesejahteraan, dan nasib kita. Dengan memilih untuk berpikir dengan cinta, harapan, dan keberanian, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Realitas yang kita alami adalah refleksi dari batin kita. Dengan kesadaran yang lebih dalam, kita tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi pencipta kehidupan yang kita impikan. Segala sesuatu yang terwujud di dunia luar berasal dari benih yang tumbuh di dalam diri. Pikiran, perasaan, dan keyakinan kita membentuk getaran yang memancarkan realitas yang kita alami. Seperti akar yang tersembunyi di dalam tanah tetapi menentukan kekuatan dan pertumbuhan sebuah pohon, kehidupan eksternal kita adalah cerminan dari dunia batin yang seringkali tak terlihat. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa kecil, terpisah, atau tidak cukup kuat menghadapi tantangan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kita terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri, sebuah kekuatan yang mengalir dalam segala hal. Seperti tetesan air yang merupakan bagian dari samudra luas, kita bukan entitas yang terisolasi, melainkan bagian dari kesadaran yang tak terbatas. Hambatan yang tampak begitu besar sebenarnya hanyalah bayangan yang diciptakan oleh perspektif terbatas kita. Seperti gunung yang tampak raksasa dari kejauhan tetapi terlihat kecil ketika kita terbang lebih tinggi, banyak rintangan dalam hidup hanyalah ilusi jika kita berani melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Saat kita mengubah cara kita memandang diri sendiri, dari seseorang yang terbatas menjadi seseorang yang memiliki potensi tanpa batas, seluruh kehidupan mulai berubah. Kuncinya adalah fokus. Jika kita terus-menerus memusatkan perhatian pada ketakutan dan keterbatasan, maka itulah yang akan kita alami. Namun, jika kita mengarahkan kesadaran kita pada kebenaran ilahi, pada kemungkinan yang tak terbatas, pada cinta yang selalu ada, maka kita akan menyaksikan keajaiban terjadi dalam hidup kita. Manifestasi sejati bukan tentang mengendalikan dunia luar, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan energi yang sudah ada dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan penciptaan berasal dari dalam, kita tidak lagi merasa perlu mencari di luar. Segala sesuatu yang kita butuhkan telah ada di sini, menunggu untuk disadari dan diwujudkan. Kesehatan bukan sekadar kondisi fisik, ia adalah harmoni antara tubuh, pikiran, dan energi yang mengalir dalam diri kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, mulai dari pola makan hingga kebiasaan hidup, berakar pada kondisi mental kita. Pikiran yang jernih menciptakan keseimbangan, sedangkan pikiran yang dipenuhi kecemasan dan ketakutan seringkali menanam benih ketidakseimbangan yang akhirnya terwujud dalam tubuh. Ketika kita tenggelam dalam pola pikir negatif, tubuh kita meresponsnya seperti sedang menghadapi bahaya nyata. Ketegangan muncul,
detak jantung meningkat, sistem kekebalan melemah. Ini bukan sekadar metafora, tetapi sebuah realitas biologis. Pikiran kita mempengaruhi kesehatan kita lebih dalam dari yang kita sadari. Ketakutan yang terus-menerus tentang penyakit, kegagalan, atau kekurangan hanya memperkuat keberadaan hal-hal tersebut dalam hidup kita. Seolah-olah, dengan memberi perhatian pada ketakutan, kita justru mengundangnya masuk. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk mengarahkan kesadaran pada kesehatan, ketenangan, dan kesejahteraan, tubuh kita mulai beresonansi dengan energi yang lebih baik. Kita mulai melihat makanan bukan sebagai sekadar asupan fisik, tetapi sebagai energi yang menghidupkan. Kita tidak lagi terjebak dalam kebiasaan yang merusak, tetapi dengan alami, memilih hal-hal yang menyehatkan. Lebih dari itu, kesehatan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ketenangan batin. Tubuh yang sehat tanpa pikiran yang damai tetap akan merasa kekurangan. Sebaliknya, seseorang yang merawat pikirannya dengan kasih dan perhatian seringkali memancarkan vitalitas, meskipun kondisi fisiknya tidak sempurna. Dalam kesadaran ini, kita memahami bahwa kesehatan bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang kita izinkan mengalir dalam hidup. Saat kita melepaskan pikiran yang membatasi dan merangkul energi cinta serta syukur, tubuh kita merespons dengan cara yang luar biasa, menyembuhkan, memperbarui, dan membawa kita pada kesejahteraan sejati. Cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Namun, seringkali, masyarakat lebih banyak digerakkan oleh ketakutan daripada kasih sayang. Keputusan besar, dari kebijakan kesehatan hingga kebijakan ekonomi, sering dibuat bukan untuk melindungi dan mengangkat semua orang, tetapi untuk menjaga kepentingan segelintir pihak. Ketakutan akan kehilangan, ketidakpastian, dan kendali menciptakan sistem yang membangun batasan, bukan jembatan. Bayangkan jika para pemimpin melihat setiap individu bukan sebagai angka dalam laporan, tetapi sebagai jiwa yang berharga, penuh nilai dan martabat. Bagaimana jika kebijakan tidak lagi didasarkan pada keuntungan semata, tetapi pada kesejahteraan kolektif? Dunia tidak akan menjadi tempat yang penuh ketidakadilan dan persaingan sengit, tetapi sebuah ekosistem yang mendorong pertumbuhan dan kebaikan bagi semua. Namun, perubahan ini tidak bisa dimulai dari atas. Ia harus tumbuh dari dalam diri setiap individu. Ketika kita mulai berpikir dengan cinta, bukan ketakutan, kita menciptakan pergeseran yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Kita berhenti melihat orang lain sebagai ancaman atau pesaing, tetapi sebagai bagian dari satu kesadaran yang sama. Setiap tindakan kecil yang didasarkan pada cinta memiliki dampak yang meluas. Senyum yang kita berikan kepada orang asing, empati yang kita tunjukkan kepada mereka yang menderita, kejujuran dalam pekerjaan kita, semua ini membentuk gelombang energi yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia berubah bukan karena satu tindakan besar, tetapi karena kumpulan tindakan kecil yang lahir dari kesadaran bahwa cinta adalah kekuatan sejati. Ketika kita berani memilih cinta daripada ketakutan, belas kasih daripada penghakiman, kita tidak hanya mengubah diri sendiri, kita menjadi bagian dari transformasi yang jauh lebih besar. Hubungan adalah cermin tempat kita melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Setiap interaksi dengan orang lain, entah itu penuh kasih atau penuh tantangan, mencerminkan keadaan batin kita. Seringkali, konflik dalam hubungan bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang perbedaan tingkat pertumbuhan dan cara pandang. Cinta sejati tidak menuntut keseragaman. Ia tidak meminta kita untuk mengubah seseorang agar sesuai dengan ekspektasi kita. Sebaliknya, cinta adalah ruang terbuka di mana setiap individu diterima apa adanya, dengan segala keunikan dan kekurangannya. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan atau mengubah orang lain, hubungan kita menjadi lebih ringan, lebih tulus, dan lebih bermakna. Namun, menerima bukan berarti menyerah pada keadaan yang tidak sehat. Cinta juga berarti memiliki keberanian untuk melepaskan ketika sesuatu tidak lagi selaras dengan pertumbuhan kita. Ada saatnya kita harus menerima bahwa tidak semua orang akan berjalan dalam ritme yang sama.
Beberapa hubungan hadir untuk mengajarkan kita sesuatu, lalu berlalu, dan itu tidak apa-apa. Ketika kita menjadikan cinta sebagai pusat pertumbuhan pribadi, kita membuka ruang untuk penyembuhan yang mendalam. Kita belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi tentang bagaimana kita berkembang bersama, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Yang lebih indah, semakin kita bertumbuh dalam cinta, semakin kita memahami bahwa hubungan sejati tidak terletak pada ketergantungan, tetapi pada kebebasan. Kita tidak mencintai untuk mengisi kekosongan dalam diri, tetapi karena kita sudah penuh dan ingin berbagi kelimpahan itu. Pada akhirnya, pertumbuhan tidak bisa dipaksakan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Tetapi ketika kita memilih untuk mencintai dengan kesadaran, kesabaran, dan penerimaan, hubungan kita berubah menjadi tempat di mana setiap jiwa dapat berkembang dalam keindahan alaminya. Kita sering diajari bahwa perubahan datang dari usaha keras dan kritik terhadap diri sendiri. Kita melihat kekurangan, mencela kesalahan, dan merasa bahwa diri ini harus diperbaiki.